Jadi hari ini kita akan merakit segala kebutuhan bayi. Selamat pagi, ya Allah indahnya. Jadi semalam si rakit ini basinet. Ini tuh bedside basinet. Jadi pengalaman tahun kemarin waktu selesai operasi sesar itu, ternyata naik turun tempat tidur itu lumayan memberikan rasa sakit. Jadi setelah menyusu enaknya tuh kalau langsung ditaruh di bedside bassinet seperti ini untuk sementara. Nanti kalau sudah besar, dia sudah tidurnya lumayan panjang, baru kita move to crib gitu. Tapi cribnya ada. Cuman ini ternyata bikin hidup itu jadi lebih mudah sedikit ya kan. Ini juga saya dapatnya dari Macbeth. Jadi hari ini, karena mesinnya baru datang, ini dari hasil lelang, ini cuma dibayar dengan harga $31. Kalau harga aslinya saya tahu, kemarin kita cek-cek, paling tidak kita harus menghabiskan uang $150 untuk beli yang baru. Terus kita pikir, coba kita cari, siapa tahu kita bisa dapat di tempat lelang yang masih bagus. Karena saya juga yang bukan pro banget, yang saya perlu banget setiap hari tidak. Cuma kayak occasional saja. Alhamdulillah kita dapat dan masih berfungsi dengan sangat bagus. Jadi kita akan bikin baby quilt blanket dari potongan baju newbornnya Charlotte yang tidak kepake lagi. Saya pilihnya beberapa saja, kayak sekitar 24 pieces gitu kan ya. Kita potong sesuai ukuran yang kita mau, lalu nanti kita jahit bersama seperti yang sudah kulakukan ini. Ada banyak ya, nanti kita bikin dia jadi kayak bentuk selimut begitu. Lucu tahu. Hariannya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mau selesai guys. Ini saya lagi balik. Jujur saya tidak punya pengalaman menjahit, saya tidak pernah punya. Cuma jahit tangan, saya tidak punya pengalaman dengan mesin. Kalau orang yang proper kan dia pakai peniti, pakai segala-galanya biar rapi gitu toh. Saya tidak ada pakai peniti. Mencoba pakai peniti tapi aku rasa kayak ribet sekali nih tanganku, mana sih ini anaknya tidak sabaran. Terus saya pikir saya tidak buat yang profesional banget sih gitu. Ih, etok sekali kayak ini nah. Bismillah. Sebenarnya basement ini belum kayak 100% selesai semuanya karena masih harus dipasangin kayak plafonnya begitu. Terus masih harus apakah lagi di seal paint, saya nggak mengerti juga.
Kemarin kita ke Hobby Lobby, terus karena belakangnya ini kayak polos sekali toh, jadi kita pilih ini. Terus nanti kita mau jahit lagi di bagian belakangnya sini, jadi kayak gitu. Lucu kan? What are you doing? Oh, terus ini suamiku dapat. Lihat lucu kan? Terus saya rencana mau lukis biar dia lucu, ya kan? Biasanya saya dapat inspirasi dari TikTok, guys. Orang-orang garage sale bunda. Panas. Yuhu, kesayanganku dong. Saya lupa kameranya di mana, padahal ini cuma HP. Jadi, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Hari ini neighborhood yard sale sekitar 10 menit dari sini. Ya kalian tahu ini lahan rumah properti semua itu kan besar-besar. Sebenarnya dekat G, cuma jatuhnya kayak lama sampai ke tempat itu. Jadi total rumah itu yang mengadakan neighborhood yard sale itu 24 rumah. Tapi rumah yang kita kunjungi cuma sanggup 10 rumah. Mungkin karena kan ini acara kayak sudah dari hari Kamis, Jumat, dan sekarang hari Sabtu. Jadi mungkin banyak barang yang sudah laku terjual toh. Jadi ini adalah hari terakhir dan kita cuma dapat mengunjungi 10 rumah. Dan kalau kalian pernah lihat di TikTok, ada bule-bule itu yang dia bilang, ayo kita mencari sampah-sampah orang kaya. Ya, sampah-sampah orang kaya itu di Amerika ya, tempat lain. Betul. Mereka tuh kadang buang saja, mereka punya barang, sepatu tidak pernah pakai, masih ada logo, masih ada tag, masih baru dan mahal. Begitu pula dengan baju, masih ada tagnya, belum pernah pakai, mereka jual. Atau bahkan mereka taruh saja di tempat sampah. Siapa yang mau ambil silakan. Dan itu memang betul adanya. Dan hari ini saya dapat H&M kayak dress gitu buat pakai bobo, ya kan? Itu masih ada tagnya, belum pernah dipakai sama sekali. Terus orang yang punya kayak bilang, dan kau tahu berapa dijual itu baju? Kayak cuma $1. Bahkan dia bilang, kalau kau beli banyak kau bisa tawar saja. Mereka itu tidak peduli karena mereka itu jiwa konsumtifnya itu tinggi sekali. Jadi kalau mereka keluar masuk toko itu, ambil barang, tumpuk di rumah, tumpuk di lemari, nanti mereka lupa kalau mereka punya barang itu. Jadi mereka tidak pernah pakai. Jadi untung-untungan sebenarnya Beb di sini. Halo Mbak Hasbe. Aduh ya Allah. Dan itu adalah jemuran. Lucu toh, orang yang punya dulu ini rumah, dia bangun itu kayak semacam lemari yang ditaruh di tembok, toh jadi dibuka, bisa jemur kecil-kecilan, baju atau kain lap gitu-gitu toh, terus ditutup lagi kalau selesai pakai, jadi kayak tetap estetik kelihatan. Masya Allah ya. Oke. Ini baju renangnya Charlotte. Saya juga dapat hari ini baju snowsuit buat anak-anak, tapi kayak sekitar umur 3 tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu toh, baru bisa pakai. Dan itu masih sangat bagus sekali, masih sangat bagus snowsuitnya. Terus saya dapatnya itu cuma $5. Snowsuit itu tidak murah babe, dan apalagi kalau anak ini kan cepat sekali besar. Terus kalau snowsuit kita mau menghabiskan uang $40, kok kali saja itu 17.000. Apalagi sekarang sudah 18.000, kok kali itu $40. Kita mau menghabiskan uang 600-700 ribu hanya untuk snowsuit yang akan dipakai satu kali saja. Dan itu pun belum tentu dipakai tiap hari. Itu kita pakai kalau kita keluar dan bermain salju. Kayak sayang-sayang uang. Mereka jual apa saja itu. Piring-piringnya mereka, panci-pancinya mereka. Biar lagi barang bekas yang kayak sebenarnya jelek nih toh, tapi dia pikir siapa tahu ada yang mau beli, daur ulang begitu toh, mereka jual.